Ketika saat kita menghadapi satu masalah, kita menghadapi satu pencobaan yang luar biasa, satu perkara Allah yang sudah sediakan dalam hidup kita, janjinya luar biasa dalam hidup kita. Kita mau percaya kepada Allah, kita tetap pegang teguh janji Tuhan di dalam hidup kita, karena Dia Allah yang besar dalam hidup kita, Allah yang sungguh memperhatikan hidup kita, Allah yang selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Besar setiamu, Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku, oh, Kau Bapa yang selalu mengerti, yang selalu mengerti isi amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya Tuhan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, selalu mengerti isi hatiku. Oh, Engkau baik Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir Tuhan dalam hidup kami, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku percaya, kita nyatakan dalam hati kita, oh Tuhan, aku percayakan janji-Mu begitu besar dalam hidup kami, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, tak akan ku ragu Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku,
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Katakan, ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku berserah hanya padamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau siap Tuhan dengan jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap menjamah kami satu persatu Tuhan. Memperbarui hidup kami saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kuasai kami Tuhan, proses kami Tuhan, perbarui kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun ada di rumah, rasakan lawatan Tuhan pagi hari ini. Rasakan jamahan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Batu saksikan kepada Bapak Pendeta Benyamin untuk membuka ibadah pagi hari. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, tahta, kuasa sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau, Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Pagi hari ini Bapa, kami datang bersekutu bersama
untuk beribadah kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami, roh tubuh jiwa kami serahkan dalam tangan Engkau. Dari awal hingga akhirnya turunkan suasana surga ya Bapa, dan berhadirat di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam tiap-tiap pribadi sehingga kami benar-benar beribadah kepada Bapa yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan semua kami alaskan doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kangen ya Bapak Ibu, gak ketemu dengan saudara seiman kita, lama kita gak berjumpa di gereja. Kangen gak? Haleluya. Tapi satu perkara yang luar biasa, Allah selalu memperhatikan hidup kita. Dan kita mau ungkapkan rasa rindu kita, rasa syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Dan kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Bangkit berdiri lagi mau Bapak Ibu? Yuk kita bangkit berdiri, katakan Allah mana yang besar seperti Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersorak-sorai, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang Allah mana? Hai, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Katakan, Dia kuat dan penuh dengan kuasa. Allah mana yang Allah mana? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Dia. Puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan. Katakan Hosana, 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 Hosana. Hei, beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saya percaya di sini kita merasa khawatir. Maklum, manusiawi. Tetapi Allah sudah memberikan kepada kita firman-Nya. Kekuatan di dalam janji-janji firman Tuhan untuk kita yang sangat luar biasa. Dan saya percaya janji Tuhan tidak pernah dilalaikan oleh Tuhan untuk menggenapi. Tetapi janji Tuhan akan diberikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Firman-Nya ya dan amin dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan Tuhan Dan perlindungan bagiku. pertolongan-Mu Tuhan, Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan saya Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari katakan dengan sayap-Mu Tuhan. Tuhan terbang tinggi Dengan sayap ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Katakan Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Sekali lagi Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Waktu saat serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan dan kekuatan kami Tuhan. Kalau kami hidup sampai hari ini Tuhan, kalau kami boleh berjalan maju dari rumah kami dan menuju ke rumah-Mu Tuhan,
Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap hati kami boleh kami bawa untuk Engkau Tuhan. Kami boleh memberikan kasih kami Tuhan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Melalui pemberitaan firman yang sebentar akan kami dengar. Marilah Roh Kudus, kami tundukkan setiap hati kami di dalam otoritas kuasa Roh Kudus. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Karena Engkau Allah Roh yang mengajar kami dan menuntun kami ke jalan yang harus kami lalui. Dan sehingga itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah pujian pengagungan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan Kau memberkati setiap kami umat Tuhan. Setiap kami tidak satu pun yang kami ada di tempat ini terlewatkan dari berkat Tuhan. Roh pembaharuan Kau kerjakan di tengah-tengah kami Roh Kudus. Roh kemerdekaan Engkau Tuhan ada tinggal di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau juga mengerjakan kelepasan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap terima firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa. Syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Memakai masker tidak mengurangi kita untuk tetap bersuka cita. Meskipun saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu yang tersenyum, saudara, ketutup masker, tetapi saya percaya di hadirat Tuhan ada sukacita. Amin. Saja untuk kita melihat, saudara, mulai minggu ini kita ibadah tidak seperti biasa karena kita dibatasi oleh waktu untuk menghindari segala resiko yang ada sampai kita terus berdoa supaya keadaan ini stabil. Dan minggu ini pun, mulai minggu ini saya akan terus berbicara tentang 7 jemaat Tuhan yang ada di kitab Wahyu. Saudara, saja untuk kita melihat di dalam Wahyu pasal 2. Kitab Wahyu adalah kitab yang terkenal dengan peristiwa eskatologis, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Kalau kita melihat kitab Wahyu, kitab paling akhir di dalam Alkitab kita, karena di sana banyak ditulis peristiwa bagaimana Tuhan kelak akan datang. Dan kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, kita akan lihat di sana juga, di sana ada penghukuman, tetapi juga ada kemuliaan. Berbahagialah saudara, kalau saudara hidup berjaga, kita tidak seperti 5 gadis yang bodoh, tetapi kita boleh menjadi 5 gadis yang bijaksana. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 4 kita membaca terlebih dahulu. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Amin. Saudara, kitab ini ditulis, ya, Tuhan berbicara melalui Yohanes, dan ini disampaikan pada waktu jemaat ini berusia 40 tahunan kurang lebih. Dan kita lihat di sini, saudara, bahwa kitab Yohanes ini ditujukan, surat-surat ini ada ditujukan kepada jemaat, ke7 jemaat di Asia Kecil. Di Asia Kecil ini menunjuk provinsi Romawi, ya. Nah, dan itu bukan saja menunjuk kepada jemaat saat itu, tetapi surat ini juga ditujukan kepada semua jemaat di sepanjang sejarah gereja sampai hari ini. Kitab ini untuk saudara dan saya, untuk gereja Tuhan. Kita langsung, saudara, kepada jemaat di Efesus. Kita ada apa dengan jemaat di Efesus? Jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa, saudara. Ini jemaat yang ada di kota besar. Ini jemaat yang memiliki hal-hal yang baik yang dicatat oleh Tuhan. Bahkan ada 5 hal-hal yang baik yang Tuhan itu terkesan. Tuhan senang.
Sehingga dia katakan ayat 2, hai jemaat di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan di sini kita lihat, aku tahu segala pekerjaanmu, ada titik 2 saudara. Di situ itu menunjuk bahwa aku tahu segala aspek kehidupan yang engkau kerjakan di dalam kehidupanmu. Aku tahu, firman Tuhan bilang. Ada berapa hal lagi, jeripayamu. Jeripaya ini berbicara tentang bagaimana jemaat di Efesus ini orang yang suka bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang suka berjerih lelah, bekerja keras untuk kemajuan gereja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bagus saudara. Kalau gereja memiliki orang-orang seperti ini senang saudara. Semua orang mau bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi di sana Tuhan juga lihat, aku tahu engkau sabar terhadap orang-orang jahat. Yang dimaksud di sini saudara, jahat kepada orang-orang jahat. Di sana banyak sekali, bahkan sampai hari ini pun pengajar-pengajar sesat semakin merebak. Jadi orang-orang di Efesus ini, jemaat di Efesus, jemaat yang tidak kompromi dengan ajaran yang sifatnya tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran, dia berani dengan tegas menolak, dia berani dengan tegas menentang, saudara. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Jadi jemaat ini memiliki ketegasan yang tinggi. Jemaat apalagi yang dimiliki jemaat ini? Dia katakan mereka itu jemaat yang sabar. Kita hidup saat ini saudara tidak sama seperti pada waktu itu. Kita beribadah bebas, kita menyatakan iman bebas meskipun ada beberapa hal, beberapa daerah yang masih sangat keras. Begitu orang masuk, waduh heboh, rame saudara. Tetapi zaman dulu ini terjadi juga saudara. Bagaimana mereka harus memperjuangkan iman, mereka harus bergumul dengan iman mereka. Tetapi segala penderitaan, segala hal-hal pergumulan, tantangan iman yang dihadapi jemaat ini, mereka dikatakan mereka sabar. Mereka tidak mengenal lelah, mereka terus melayani, mereka terus melayani, mereka terus beribadah. Saya pikir ini bagus saudara. Tetapi kita sedih ketika ayat 4 Tuhan katakan, namun aku mencela engkau. Aku mencela engkau. Mengapa? Dalam terjemahan yang lain dikatakan, jemaat Efesus engkau baik, aku melihat bahwa engkau ini terlalu baik. Engkau ada hal-hal yang aku bisa pandang itu baik. Tetapi sayang ada satu yang salah. Ada satu yang salah. Yang salah apa? Di bagian B di sana katakan engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau ditimbang saudara, wah nggak ada hukum timbang-timbang menimbang saudara. Tetapi dilihat di sini bahwa jemaat Efesus dia dicela Tuhan hanya karena satu kesalahan. Tetapi itu fatal, kesalahan yang fatal. Dia sudah meninggalkan kasihnya yang semula. Nah saudara, kasih ini berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang bagaimana seharusnya jemaat di Efesus melakukan segala pekerjaannya, melakukan segala aspek kehidupannya, pelayanannya. Allah lihat jemaat itu sudah kehilangan kasih. Mendasari segala sesuatu jemaat itu hanya karena tugas, hanya karena tanggung jawab, hanya karena ini bagianku yang harus aku lakukan. Ini yang didapati Tuhan saudara. Kita bersyukur Tuhan itu menebus kita dengan darah yang mahal. Dia tebus saudara dan saya dengan satu tujuan. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Saya pernah membaca di dalam, kalau tidak salah Yeremia saudara. Tetapi firman Tuhan masih ingat. Aku tertarik kepada engkau bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita sudah terlalu banyak melakukan hal-hal yang baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan itu tertarik kepada kita karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab itu dia berikan anaknya. Dia berikan hidupnya untuk supaya apa? Hubungan Tuhan dengan kita dipulihkan. Kita bisa merapat dengan Tuhan dengan darah anak domba Allah. Kita bisa memanggil dia Bapa di dalam sebuah kehidupan, sebuah hubungan keintiman antara Bapa dan anak.
Itu yang harus sampai hari ini dicari oleh Tuhan, saudara. Iman, pengharapan, dan kasih. Firman Tuhan mengatakan yang paling besar adalah kasih. Mengapa? Iman, kita saat ini iman, kita percaya suatu saat kita masuk di dalam surga. Ketika kita masuk berhadapan, kita dipanggil Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, pengharapan tidak dibutuhkan lagi. Untuk apa? Karena kita sudah bisa ketemu dengan Tuhan. Tetapi kasih itu terbesar. Mengapa? Karena kasih itu akan terus kita bawa pada saat kita masuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu dia katakan, kalau aku datang, adakah iman? Iman itu juga harus didasari dengan kasih, saudara. Itu yang Tuhan cari. Jemaat di Efesus kehilangan kasih yang semula. Dia sudah mulai dingin. Mungkin dia rajin ibadah, dia rajin pelayanan. Tetapi Tuhan melihat segala sesuatu yang dilakukan jemaat di Efesus ini belum memuaskan Tuhan. Karena dia tidak melihat hati yang mengasihi Tuhan, tidak mendasari dari segi aspek kehidupannya. Ini saudara, ini pesan Tuhan. Kitab Wahyu ditulis kepada kita untuk menghibur saudara dan saya. Untuk menghibur jemaat Tuhan, apalagi kita generasi yang akhir, yang hidup di akhir zaman ini, saudara. Kitab Wahyu dituliskan untuk menghibur kita dan juga untuk menguatkan kita, untuk kita terus berjaga. Dan pesan ini diberikan kepada jemaat di Efesus dan untuk jemaat di GJP di pagi hari ini, saudara. Dan juga saudara-saudara yang kaum umat yang ada di rumah masing-masing, untuk saudara dan saya semua, saudara. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh sampai hati kita beku karena kasih. Kasih itu harus dipelihara. Kasih itu bisa pudar. Kasih yang semula ini menggambarkan bagaimana ketika kita ini mungkin ketemu dengan pacar kita dulu, dengan pasangan kita dulu. Rasanya pinginnya ketemu, pinginnya ngobrol, pinginnya curhat, pinginnya saling berbagi, pinginnya memberi. Itu kasih. Itu gambaran, saudara. Mungkin pada saat kita ketemu dengan Tuhan, pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pada saat hidup kita berjalan bersama Tuhan, pada saat kita mengalami kemenangan-kemenangan iman, bahkan pada saat kita sudah lahir baru, mari kita kenang, saudara. Bagaimana kita dulu semangat ya, oh dulu aku tidak pernah loh, dulu aku setiap hari loh, gak pernah namanya lolos Alkitab, kok sekarang lolos ya. Itu tanda saudara kasihnya sudah mulai dingin. Kalau dulu saudara saya kalau ibadah, wah jam 4 itu saya udah mandi. Kalau rasanya sekarang rasa-rasan ya, jangan-jangan kasih saudara mulai dingin. Kalau saudara tidak ada hasrat untuk memberikan waktu kepada Tuhan, dari semua waktu yang 24 jam yang diberikan Tuhan kepada saudara, jangan-jangan kasih saudara mulai dingin. Tuhan katakan saudara, pekerjaan Tuhan harus kita layani. Tetapi Tuhan yang paling penting, Tuhan cari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, itu akan keluar dari hati yang mengasihi, saudara. Amin. Saudara kasih Tuhan, mengapa ya kok kasih itu bisa hilang? Apa sebabnya? Kasih itu kenapa bisa dingin? Mengapa kasih itu bisa hambar? Kalau kita lihat saudara, ada bisa jadi, bisa dipastikan kalau ini, yang pertama karena dosa. Dosa masih kita lakukan. Karena dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita tidak selesaikan, kita tidak memohon pengampunan Tuhan, kita terus hidup dalam dosa, itu bisa dipastikan saudara akan semakin jauh dari hadapan Tuhan. Kalau orang semakin jauh dari hadapan Tuhan, lama-lama dia nggak akan punya kepekaan, punya rasa dalam tanda kutip kepada Tuhan. Kasihnya sama Tuhan sudah dingin. Padahal Tuhan katakan, hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Itu hukum yang pertama, saudara. Nah, kita bisa melihat, apalagi cinta uang. Cinta uang, saudara. Firman Tuhan mengatakan tidak bisa
kita ini mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita cinta mamon, kita pasti tidak akan mungkin cinta Tuhan. Kalau kita cinta dan bersahabat dengan dunia, firman Tuhan mengatakan kita menjadi musuhnya Tuhan. Kita nggak bisa menjadi orang yang berdiri di zona abu-abu, tidak bisa. Merah-merah, hitam-hitam tidak bisa abu-abu, saudara. Itu firman Tuhan. Dengan tegas mengatakan, dosa, cinta uang, hati kita yang terikat dengan uang, bahkan Tuhan mengatakan akar dari segala kejahatan yaitu cinta uang. Oleh cinta uanglah beberapa orang memburu sampai akhirnya mereka jatuh bangun di dalam pencobaan, jatuh bangun di dalam dosa. Segala macam cara akan dilalui. Gak peduli itu disukai Tuhan atau tidak. Itu bisa, kesibukan. Setiap hari saudara sibuk, setiap hari sibuk. Memang kita harus bekerja, saudara. Saya tahu saya harus bekerja. Saya juga dulu sebelum jadi full timer saya juga bekerja. Tetapi saya katakan saya punya pengalaman sebagai seorang pekerja. Saya juga masih punya waktu untuk Tuhan. Nah, jangan sampai kita bekerja tetapi kita tidak sedikit pun kita beri waktu untuk Tuhan. Tidak sempat aku tidak sempat. Tidak sempat untuk bersekutu, tidak sempat baca Alkitab, tidak sempat baca firman. Ini bahaya, saudara. Tidak ada semangat untuk hal-hal rohani. Terus apalagi, saudara? Orang yang memiliki tidak kepedulian untuk memuliakan Tuhan, itu bisa akan membawa kita masuk di dalam kasih yang dingin. Masih banyak lagi kekecewaan, sakit hati, kecewa dengan teman satu gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, kecewa dengan anak. Itu bisa membuat kita, kasih kita menjadi dingin, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita lihat saudara ayat 5, mari kita membaca sama-sama. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan menyamakan orang yang kehilangan, yang meninggalkan kasih yang semula, orang yang tidak lagi kasihnya berkobar, tidak memiliki kasih yang dalam kepada Tuhan. Dia menyamakan orang itu telah terlalu dalam kejatuhannya dan harus bangkit untuk bertobat. Firman Tuhan ini sedikit keras, saudara. Tetapi kalau saudara lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 3, kita agak ke sana, berbahagialah ia yang membacakan kitab Wahyu ini dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Tuhan mengatakan orang yang diberkati, orang yang tidak hanya mendengar tetapi orang yang melakukan semua nubuatan yang tertulis di dalam kitab ini untuk kita lakukan. Tuhan mengatakan diberkatilah. Dan pesan ini untuk kita, saudara. Mengasihi Allah itu memerlukan hubungan secara pribadi, saudara. Coba saudara kita bisa lihat sebentar di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Kita bisa membaca sama-sama, saudara. Kita baca sama-sama, saudara. Ibrani pasal 4 ayat 13. Ya, kita membaca sama-sama 3, 2, 1. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Amin. Dikatakan saudara, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Kalau saudara mungkin hari ini berpikir, aku banyak melakukan hal-hal untuk pekerjaan Tuhan. Aku berusaha untuk di dalam hidupku, aku melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupku. Tetapi orang lain mencurigai aku. Orang lain berpikir positif, negatif terhadap aku. Saudara, ini penghiburan untuk kita. Gak usah terlalu panik, gak usah susah, saudara. Kenapa? Apa yang kita lakukan, bahkan yang tersembunyi yang kita lakukan, orang lain tidak tahu. Tuhan melihat. Semuanya telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita sebaliknya, berusaha berlaku seolah-olah kita baik. Tetapi kita mungkin menyimpan kemunafikan, kita mungkin menyimpan sesuatu dosa yang kita tutupi. Saudara, Tuhan ayat mengatakan, apapun yang kita sembunyikan,
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua makhluk itu terbuka dan segala sesuatu yang kita lakukan, kelak kita harus memberikan pertanggungjawaban untuk hidup yang kita diberikan Tuhan kita saat ini. Saudara, kembali di dalam kitab Wahyu, saudara. Nah, kita kembali di sana. Ada hal ayat 5, saudara. Saya ingin kita mengajak lihat di ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula, ya, saya ulangi, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi apa yang dulu engkau pernah semangat, engkau apa yang pernah bagaimana masa-masa engkau hidupmu indah dengan di dalam Tuhan, ayo kembali ke masa itu. Artinya kembali, lakukanlah lagi. Kalau dulu engkau pernah hidup semangat, karena saya sering kali dengar, wah dulu saya setia Tan, saya dulu itu wah berkobar-kobar, sekarang enggak. Kembali firman Tuhan katakan, kembali dan lakukanlah lagi. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, jadi kita lihat di sini kaki dian. Kaki dian ini apa, saudara? Kalau Natal biasanya kita ada beberapa lilin. Nah, di dalam penglihatan Yohanes itu ada 7 kaki dian. Di tengah-tengahnya ada anak domba Allah. Kaki dian itu ada lampu-lampunya, ada terang-terangnya kayak lilin gitu, saudara. Kaki dian itu berbicara itu, saudara, tempatnya. Tempat untuk meletakkan terang. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan, kalau kita hidup dengan kasih yang dingin, kita tidak mau kembali, kita tidak mau bertobat, kita tidak mau melakukan lagi bagaimana kita mengasihi Tuhan lagi, firman Tuhan mengatakan, aku akan datang kembali dan mengambil kaki dian itu. Kalau kaki dian itu diambil, saudara, apa yang terjadi? Gelap. Dengan kata tanda kutip, gereja akan mengalami kegelapan. Hidup kita mengalami kegelapan. Tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada kehadiran Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap persekutuan-persekutuan kita, saudara. Ini tanggung jawab kita semua, saudara. Sebagai jemaat Tuhan, Tuhan mau sebagai jemaat Tuhan. Ayo, mari, ada 3 hal ini. Ingat, bertobat dan lakukan lagi. Mari kita mau katakan sama-sama, saudara, 3 hal ini. Ingat, bertobat, lakukan lagi. Sama-sama ya. 2, 3. Ingat, bertobat dan lakukan lagi. Sekali lagi, ingat, bertobat dan lakukan lagi. Tuhan cari kasih, saudara. Sekali lagi, Tuhan mencari hati yang mengasihi Tuhan. Saudara ingat peristiwa Maria dan Marta. Pada waktu Tuhan Yesus datang di rumah di Betania, di rumah Marta dan Lazarus dan Maria. Yesus datang. Apa yang dilakukan Maria? Maria dia duduk diam di kaki Tuhan. Alkitab dengan tegas menuliskan Maria duduk diam di kaki Tuhan. Sementara Marta dia sibuk membelah kambing domba, dia sibuk menyediakan anggur, dia sibuk untuk menjamu Tuhan dan murid-murid yang lain. Sampai kesibukannya akhirnya membuat dia lelah sendiri. Sehingga dia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, lembok tolong toh omong ngono itu loh bahasa kita ya saudara. Tolong diberitahu itu Maria lembok suruh bantu saya ini repot, saya capek. Maria lembok suruh bantu. Apa yang dilakukan Tuhan? Dikatakan Tuhan. Tuhan katakan, Marta, Marta, engkau terlalu sibuk dengan hidupmu. Tetapi Maria, dia melakukan yang terbaik. Dia lakukan bagian yang terbaik yang tidak seorang pun mengambil dari hidupnya. Yaitu apa? Persekutuan dengan Tuhan. Saudara, itu penting saudara. Pekerjaan Tuhan harus kita kerjakan saudara. Di masa pandemi ini kita juga harus tetap berkarya bagi Tuhan. Tetapi satu hal, mari bagaimana kita lihat dulu apakah kita melakukan segala sesuatu karena masih ada hati yang mengasihi Tuhan. Apakah kita melakukan karena itu tugas? Apa karena kewajiban karena kita orang Kristen minggu harus ke gereja? Apa karena kita tugas karena seorang pelayan Tuhan kita harus melayani sesuai jadwal? Mari kembali saudara. Ingat bahwa Tuhan melihat
semua terbuka di hadapan Tuhan. Apapun di dalam segala aspek kehidupanmu, kalau kita memiliki hati yang mengasihi, saya percaya itu pun akan juga memberi dampak, saudara. Nah, mari kita lihat hal ini, saudara. Apakah kita sudah menjadi jemaat seperti jemaat di Efesus yang kasihnya mulai dingin? Tidak ada, ibaratnya dikasih daun, dikasih air juga enggak basah. Bangun, saudara, bawa hidup kita kepada Tuhan. Bilang, Roh Kudus, perbaharui hidupku, pulihkan hidupku, aku mau mengasihi Engkau. Tuhan bilang kok, saudara, kalau engkau mau memiliki hati yang baru, minta, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara. Mari bawa hidupmu di bawah aliran sungai Roh Kudus, biarkan Roh Kudus itu mengisi hidup kita. Roh Kudus tidak akan pernah berkarya memenuhi kehidupan kita kalau kita menutup diri. Kalau kita tidak pernah memberikan waktu kepada Tuhan, membuka telinga dan hati kita, memberikan waktu kita kepada Tuhan. Hanya aktivitas, segala aktivitas, itu tidak akan pernah memuaskan Tuhan. Sekalipun yang kita lakukan hal yang baik bagi gereja, bagi keluarga, bagi orang lain. Tetapi mari kita kembali, sekali lagi saudara, iman, pengharapan dan kasih. Yang paling penting adalah kasih. Karena ketika kita kelak bertemu dengan Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan, kita akan menaikkan pujian, kita akan bertemu dengan Tuhan, ada kasih, jalinan kasih yang kita mau sampaikan kepada Tuhan melalui pujian. Di dalam ibadah mulai perhatikan saudara, apakah kita datang pada Tuhan, apakah ketika kita menyanyi karena kita mengasihi Tuhan, ataukah karena ya wes aku karena diajak nyanyi. Saudara, itu gak memuaskan Tuhan. Kembali firman Tuhan ini, semua pekerjaan Tuhan memperhitungkan, saudara. Tetapi ada satu kesalahan, meskipun itu satu, tetapi itu fatal, itu hal yang pokok, yang itu justru dicari Tuhan. Karena Tuhan mau, Tuhan menghendaki sebuah hubungan, kedekatan dengan saudara sebagai pribadi yang ditebus oleh Allah, dan Allah sebagai pribadi dan Allah yang senantiasa memberkati hidup kita dan kita semuanya, saudara. Mari kembali satu firman Tuhan ini, saudara. Minggu ini kita berbicara tentang jemaat di Efesus. Bangun kembali, ingat, bertobat dan lakukan. Biarlah firman ini bisa menguatkan kita untuk ke depan kita boleh semakin semangat di dalam Tuhan. Sudah cukup pandemi ini kita lalui, saudara. Mari kita gunakan masa-masa ini sebagai masa untuk kita terus membawa hidup kita, untuk kita terus mempercayakan Tuhan, untuk kita terus menaikkan segala pujian. Kita membangun kasih kita kepada Tuhan melalui masa-masa ini. Karena ini masa-masa yang sukar, ini hari-hari akhir. Banyak hal yang Tuhan akan singkapkan, banyak hal yang akan terjadi. Tetapi satu hal, jangan sampai kita kehilangan kasih. Kasih yang bergelora, kasih yang bergairah dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kan tunduk kepalamu, saudara. Kita akan naikkan dengan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari saudara selidiki setiap hati kita. Apakah kita masih memiliki kasih? Apakah kita datang kepada Tuhan karena kita ingin diberkati Tuhan? Kita datang kepada Tuhan karena kita takut dihukum. Satu hal Tuhan mau, kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Bangun kasih kita kepada Tuhan. Bangun cinta kita kepada Tuhan. Selidiki aku. Mari saja untuk kita mau bagi berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory oh Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, Dia menilai hidupmu dan menilai hidupmu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Pagi hari ini Tuhan berkata, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Yang peduli
lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki hati dan terbuka di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, lihat hatiku Tuhan, pulihkan hatiku. Pulihkan hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami berikan hati yang semakin cinta Engkau. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saya berikan waktu untuk 2 menit ini saudara, untuk saudara berkata-kata di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak punya gairah dengan Tuhan, itu artinya saudara sudah jatuh terlalu dalam. Ingat, bertobat dan lakukanlah lagi. Jangan sampai kita melayani pekerjaan Tuhan saja, tetapi yang paling dibutuhkan kita melayani Tuhan. Bangun kasih kita kepada Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Berikan kami hati yang cinta Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang bergairah dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan melihat hati kita, bahkan apa yang kita ucapkan. Mari bertobat saudara, bukan di dalam pikiran saja, tetapi di dalam perbuatan dan tindakan kita. Jangan katakan aku ingin Tuhan, tetapi lakukan saudara, lakukan. Lakukan dan lakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari, pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berjalan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sedang memandang kepada kami Tuhan. Engkau sedang melihat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat seberapa dalamnya kami telah jatuh. Engkau melihat seberapa kami memiliki kasih kepada-Mu Tuhan. Kami rindu memiliki hati yang baru Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mau bergairah, hati yang bersemangat dengan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuaskan hati-Mu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami terus memancarkan terang Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memberkati banyak orang melalui kasih kami kepada Tuhan. Kerjakanlah dalam hidup kami Roh Kudus. Setiap hati pribadi lepas pribadi Engkau memberkati Tuhan. Memberikan kami kekuatan untuk kami boleh berjalan maju. Memberi kami semangat untuk kami terus berjuang Tuhan. Sampai kami mendapati bahwa kami bergairah dan setia kepada Engkau sampai hidup kami. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Sampaikan dan teruskanlah perkataan ini di dalam setiap pribadi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau juga akan memberkati persembahan kami ini Tuhan. Dan kami memberikannya karena kami mau mengasihi Engkau. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan
yang mengulurkan tangan untuk memberi segala pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari untuk mengakhiri saya undang untuk saudara bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk pertolongan Engkau. Pada pagi hari ini kami dapat kembali beribadah ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terus Engkau akan memimpin, menolong langkah-langkah kami. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga. Ya Tuhan, anak-anak Engkau, untuk tetap Engkau memberikan kekuatan pertolongan-Mu, kehidupan di dalam keluarganya Engkau turunkan damai sejahtera ya Tuhan. Memberkati seluruh kehidupan keluarga anak-anak Engkau. Allah Roh Kudus terus akan memimpin dan membimbing anak-anak Engkau sehingga mereka terus menjadi orang-orang yang berkenan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri, orang-orang yang lain yang menjabat di dalam negara ini Tuhan. Engkau tolong sehingga mereka dapat melakukan hal yang benar untuk negara kami ini Tuhan. Engkau beri rasa takut akan mereka Tuhan. Lindungi negara kami ini dari segala terorisme, radikalisme, ataupun hal-hal yang buruk ya Tuhan, yang merongrong, berusaha merusakkan negara kami. Terima kasih Tuhan, curahkan hujan pertobatan untuk Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan, menyerahkan kehidupan anak-anak Engkau terus ke dalam tangan kasih-Mu. Saudara-saudara, Engkau yang dikasihi Tuhan, Engkau ini adalah orang-orang yang berharga. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati rohmu, diberkati jiwamu, diberkati tubuhmu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia dan peliharaku seumur hidup.